Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa media Ansor Bangil yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati. Yang pertama dan utama, marilah kita memuji syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi ketetapan iman Islam, diberi umur panjang, diberi sehat, dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dalam keadaan sehat walafiat walaupun di masa pandemi. Alhamdulillah. Pemirsa media Ansor Bangil yang saya hormati, puasa di bulan Ramadan adalah bukan barang asing bagi kita. Karena apa? Karena puasa di bulan Ramadan itu juga sudah diwajibkan, difardukan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kita berada. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Jadi puasa itu bukan diwajibkan bagi kita hari ini, tapi sudah mulai dahulu. Alhamdulillah. Pemirsa media Ansor Bangil yang saya hormati, perlu diketahui setiap diri manusia itu ada hati. Bila hati kita baik, insya Allah kita cenderung melakukan hal-hal yang baik, senang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, senang melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi sebaliknya, bila hati kita jelek, hati kita keras, hati kita gelap, itu cenderung melakukan maksiat, senang melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Itu sebab hati kita gelap. Banyak terjadi di zaman sekarang ini sebab hatinya gelap, sebab hatinya keras, sebab hatinya rusak. Banyak kita lihat setiap hari di media TV dan lain-lain, anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, orang korupsi, orang merampok, dan lain-lain. Itu semua akibat hatinya gelap, hatinya keras, hatinya rusak. Pemirsa media Ansor Bangil yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati. Untuk itu di sini saya ingin menerangkan beberapa atau 4 perkara yang menyebabkan hati kita menjadi gelap. Diterangkan di kitab Nashaihul Ibad halaman 144. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu an qol arba'atun min dulmatil qalbi batnun sab'anu min ghairi mubalatin wa suhbatu dzalimina wa nisyanud dunub al madiyati
wa tulul amali. Terang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata di dalam kitab Nasaikul Ibad, dawuhnya sahabat Abdullah mengatakan bahwa ada 4 perkara yang menyebabkan hati kita, hati manusia itu gelap, hati kita keras, hati kita rusak. Pemirsa media Ansor Bangil yang saya hormati, apa 4 perkara itu? Mari kita kaji bersama-sama. Yang pertama adalah batnun sab'anu min ghairi mubalatin. Perut yang kenyang tanpa memperdulikan. Maksudnya perut kita isi dengan makan, dengan minum, tapi kita tidak memperdulikan apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu baik, apakah itu tidak. Yang penting kenyang. Nah, itu kesalahan yang sangat besar bagi kita. Yang penting kenyang. Terus kita tidak memperduli apakah makanan itu bervitamin, bisa menunjang kesehatan kita, atau justru menjadikan kita sakit. Itu kalau kita tidak memperduli, yang penting kenyang, yaitu menyebabkan hati kita gelap, hati kita keras, hati kita rusak. Juga tidak memperdulikan orang lain. Yang penting saya kenyang, padahal di sekitar rumahnya ada orang-orang yang membutuhkan, ada orang-orang yang kelaparan. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, kita harus berbagi. Di masa-masa pandemi seperti ini, kalau kita ada kelebihan rezeki, mari kita berikan orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan sampai yang penting saya kenyang, tidak peduli orang lain. Itu menyebabkan hati kita gelap, hati kita rusak, hati kita keras. Padahal sering dikatakan para ulama, kita disuruh makan, tapi jangan terlalu kenyang. Kenyang saja setiap hari tidak boleh. Kenyang setiap hari tidak boleh. Ukurannya berapa? Menurut para ulama, contohnya kalau kita makan 3 potong roti, kita kenyang. Berarti yang baik kita makan 2, berhenti. Berarti sebelum kenyang. Yang 1 kita sedekahkan orang lain, kita berikan orang lain. Kita melaksanakan perintahnya agama, tidak kenyang juga kita bisa bersedekah. Selanjutnya kita juga bisa saling berbagi dengan yang lain. Itu adalah perkara yang pertama menurut Syekh Abdullah bin Mas'ud yang menyebabkan hati kita menjadi gelap. Yang kedua, wasuhbatu dzalimina, berteman dengan orang-orang yang dolim. Dolim itu menurut para ulama menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu ajaran para ulama salaf, para ulama Nahdlatul Ulama yang kita ikuti. Itu adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Satu contoh, kita diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Kalau kita menempatkan pada tempatnya yang benar, kita disuruh untuk membaca Al-Quran, membaca sholawat, berzikir, dan lain-lainnya
berbicara yang baik dan lain-lainnya. Itu kalau kita menempatkan pemberian Allah yang berupa lisan pada tempatnya. Tapi sebaliknya, kalau kita menempatkan pemberian Allah yang berupa lisan, untuk apa? Tidak pada tempatnya. Untuk berbicara jelek, untuk ngerasani orang, untuk meso-meso dan lain-lainnya. Kalau seperti itu, orang yang seperti itu kita temani, kita berteman dengan orang seperti itu, hati kita akan menjadi gelap, hati kita akan menjadi keras, hati kita akan menjadi rusak karena kita berteman dengan orang yang dolim. Dan masih banyak lagi contoh-contoh orang yang dolim. Pemirsa media Ansor Bangil yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada yang saya hormati. Yang ketiga, wanisyanu dunubi al-madiyati. Yang nomor 3 perkara yang menyebabkan hati kita gelap adalah lupa dengan dosa-dosa kita yang sudah terlewatkan. Itu jangan sampai kita berbuat dosa masa lalu kita lupa. Harus kita ingat-ingat terus, karena dengan kita mengingat dosa-dosa kita, hati kita akan menjadi terang, hati kita akan menjadi tidak keras. Karena mengingat, akhirnya menangis, membaca istighfar, ya Allah, dosa saya terlalu banyak, ya Allah, terus ingat. Apalagi di bulan puasa, kita ingat dosa kecil, dosa besar, sedikit, banyak, jangan sampai dilupakan. Kalau kita lupa, ya tadi akhirnya kita berpikir, saya nggak punya dosa, buat apa kita istighfar? Kalau seperti itu, hati kita akan menjadi gelap, akan menjadi keras. Akhirnya berbuat dosa terus karena merasa tidak pernah berbuat dosa. Tapi kalau kita ingat terus, jangan sampai lupa. Mulai kita kecil, kita ingat-ingat berapa dosa kita kepada orang tua kita, kepada kiai kita, kepada guru kita, kepada sahabat kita, teman kita, dan semua orang yang pernah kita dolimi, kita pernah berbuat dosa padanya, kita ingat. Makanya di tradisi Islam nanti setelah puasa ada hari raya Idul Fitri atau saling memaafkan. Itu adalah hak Adam, harus saling memaafkan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, nomor 4 penyebab hati kita menjadi gelap, menjadi keras, menjadi rusak adalah watulul amal, panjangnya angan-angan atau harapan. Jadi jangan sampai kita itu berpikir terlalu jauh. Kita berpikir yang ada saja di depan kita. Jadi angan-angan kita, harapan kita jangan terlalu jauh. Karena apa? Kalau terlalu jauh nanti ya berbahaya juga. Jadi kita masih punya anak kecil SD, terus kita mikirnya terlalu jauh. Ya SD, nanti kita pikirkan SMP, SMA, atau kita pondokkan, jangka pendek. Jangan berangan-angan yang terlalu jauh. Boleh kita berangan-angan yang terlalu jauh, tapi untuk akhirat kita berpikir bagaimana kita masuk surga, bagaimana kita tidak dimasukkan neraka. Nah, itu kita perlu berangan-angan panjang biar kita bisa membekali diri kepada hal-hal yang baik, biar kita bisa masuk surga. Kita meninggalkan yang jelek biar kita dijauhkan dari neraka. Pemirsa media Ansor Bangil yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati, inilah 4 perkara yang menyebabkan hati kita gelap, hati kita keras, hati kita rusak menurut Syekh Abdillah bin Mas'ud di dalam kitab Nashaikhul Ibad halaman 144. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita terang, hati kita penuh nur, dijauhkan dari hati yang gelap, dijauhkan dari hati yang keras, dijauhkan dari hati yang rusak. Semoga ibadah puasa kita selama bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan itu semata-mata kebodohan saya, apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.